lagi rame banget sekarang ya, karena kita bakal pergi ke museum Warna. Ditunggu gimana keseruannya? Kita lihat nanti. Oke, siap. Halo guys, jadi kali ini kelompok kelas 5 mau jalan-jalan nih. Kita lagi mau ke Museum Nasional atau yang kerap disebut sebagai Museum Gajah. Kita akan mereview salah satu seni rupa yang ada di sana nih. Kira-kira lukisan apa ya yang akan kita review? Ikutin terus aja videonya. Setibanya kita di sana, ada banyak sekali seni rupa yang bagus. Setelah keliling untuk beberapa saat, ada salah satu lukisan yang menarik perhatian kita nih. Kenalin, ini adalah lukisan The Story of the Lion and the Bull atau Kisah Singa dan Banteng karyanya I Gusti Made Barret. Secara singkat, lukisan ini menceritakan tentang seekor banteng yang ditinggalkan pedagang di hutan. Lalu dia berteman dengan Raja Singa. Namun seekor serigala mengadu domba mereka hingga singa menyerang banteng. Pelukis menggambarkan momen pertempuran itu di tengah hutan lebat, sementara serigala menunggu hasilnya sebelum bertindak. Sekarang kita akan lanjut ke bagian pengenalan sang pelukis. Lukisan yang kami pilih dilukis oleh seorang seniman yang bernama I Gusti Made Barret dan diterbitkan pada tahun 1936. I Gusti Made Barret adalah seorang pelukis terkemuka asal Penggosekan, Ubud, Bali yang lahir pada tahun 1920. Sejak masa sekolah, pada era kolonial Belanda, ia telah menunjukkan minat besar dalam seni lukis. Awalnya, Barret menggambarkan pemandangan alam saja, kemudian beralih ke tema-tema dari cerita rakyat seperti Raja Pala, dan akhirnya fokus pada kisah-kisah pewayangan dari Epos Ramayana dan Mahabharata. Barret memilih tema ini untuk menggambarkan nilai-nilai tersebut, sejalan dengan tradisi seni Bali yang kaya akan simbolisme dan makna yang mendalam. Konflik yang terjadi di tengah hutan menggambarkan dinamika kehidupan liar yang penuh pertarungan antara kekuatan dan kelemahan. Dengan latar alam yang damai, namun diselingi dengan pertarungan yang tragis. Karya ini menyampaikan pesan moral tradisional Bali tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kebijakan dalam menghadapi perselisihan. Lalu unsur-unsur karya ini, yang pertama, konflik dalam dunia hewan yang menggambarkan hubungan manusia. Kedua, warna yang cerah pada elemen alam seperti pepohonan, burung-burung dan kupu-kupu memberikan kontras dengan momen konflik antara singa dan banteng. Yang ketiga, fokus pada pertempuran antara singa dan banteng di tengah dengan kelompok serigala yang menunggu di bagian latar memberikan visual dan nuansa ketegangan. Yang keempat, penggunaan tekstur pada elemen alami seperti pohon dan bulu binatang untuk menciptakan kedalaman visual yang sangat mendalam. Yang kelima, singa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, banteng sebagai simbol keteguhan, serigala sebagai simbol pengkhianatan dan manipulasi, dan alam adalah simbol kehidupan sebagai simbol harmonis dan damai yang terancam oleh konflik. Berikut analisis media, fungsi, alat, dan bahan. Yang pertama ada fungsi estetika. Lukisan ini memiliki nilai estetika yang tinggi dengan komposisi warna dan bentuk yang harmonis. Yang kedua, fungsi naratif. Karya ini menceritakan kisah tentang singa dan banteng yang mungkin terinspirasi dari mitologi atau cerita rakyat. Yang ketiga, fungsi simbolis. Singa dan banteng dapat diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan perjuangan. Selanjutnya, media yang digunakan pada lukisan ini adalah cat minyak dan kanvas. Alat dan bahannya ialah kuas, palet, cat minyak, dan kanvas. Gaya dan teknik yang digunakan pada lukisan ini adalah yang pertama, ekspresionisme. Gaya ekspresionisme dapat dilihat dalam penggunaan warna yang kuat dan tekstur yang kasar. Realisme.
Teknik realisme dapat dilihat dalam detail dan akurasi dalam menggambarkan singa dan banteng. Ketiga, kolase. Teknik kolase mungkin digunakan untuk menciptakan efek tekstur dan dimensi. Kesimpulannya adalah cerita The Story of the Lion and the Bull mengisahkan tentang bagaimana persahabatan antara seekor singa dan banteng dihancurkan oleh hasutan seekor serigala yang licik. Kritiknya, cerita ini memperlihatkan bagaimana mudahnya seseorang dapat terpengaruh oleh hasutan pihak ketiga tanpa melakukan klarifikasi. Sarannya, cerita ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan elemen persahabatan atau kerjasama antar hewan bisa memberikan pesan moral yang lebih positif. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf mungkin untuk videonya agak kurang edit karena saya malas. Terima kasih banget bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir video ya. Ikutin terus kita untuk konten-konten lainnya. See you guys, bye.